yang menyimpan amanah dan makna, tongkat yang akan menjadi tanda dan tongkat pada zaman bahwa kegelapan yang gulita di bumi Nusantara membutuhkan iradah, gerak dan kebangkitan, bahwa umat dan rakyat membutuhkan cahaya yang disuluhkan para ulama, suluh keadilan, suluh peradaban, dan suluh keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa mawalah. Segenap para kiai yang tak sempat saya sebutkan satu persatu. Jadi kalau dua orang ini, beliau ini profesor doktor, bahkan doktor, untuk saya sendiri itu profesor, bukan profesor. Profesor artinya profesor, Protolan Pemuda Ansor. Sekolah saya yang sebenarnya SR, SD 6 tahun di Batang-Batang, mondok 18 bulan, tidak ada lagi. Jadi saya hanya orang aneh lah di Indonesia ini. Tapi yang paling menarik, saya harus buru-buru pulang dari Jakarta. Saya narasumber pidato kebudayaan di Kementerian Kebudayaan kemarin dulu. Harus cepat pulang karena ingin menyombongkan diri. Berikan aplaus untuk beliau. Di depan bapak-bapak dan kiai-kiai ini. Jadi sebenarnya begini, pertengahan Februari yang lalu ada pertemuan pemuda semadura yang digagas oleh Kementerian Sosial, yaitu Gus Saifullah Yusuf sendiri datang ke Bangkalan. Saya diminta baca puisi. Saya menyampaikan pada waktu itu istilah hubbul waton minal iman yang kita nyanyikan bersama itu sebenarnya aslinya bukan dari Kiai Wahab Hasbullah, tapi ternyata terdapat di kitab tulisannya gurunya Kiai Wahab Hasbullah yang namanya Kiai Syekhuna Muhammad Halil Bangkalan, ya, ada. Jadi cinta tanah air sebagian dari iman itu sumbernya di Bangkalan, yaitu Syekhuna Khalil. Bung Karno pernah menggembar-gemborkan cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, saya sekarang ini terpaksa membaca puisi tentang manaqib dari Syekhuna Khalil sebagai inspirasi bagi perkembangan kemerdekaan Indonesia. Sebab cinta tanah air sebagian dari iman itu digembar-gemborkan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Dan ada hal yang menarik, ketika saya menyampaikan puisi dan sekaligus orasi di depan Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, saya menyampaikan santrinya Kiai Khalil Bangkalan itu 7 orang pahlawan nasional. Ya, antara lain Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Maskur, Kiai Abdul Halim, Kiai Wahab Hasbullah, kemudian yang dari Sumatera Barat itu lupa saya namanya, Kiai Zainul Arifin, ya. 7 orang, dan yang sebentar lagi insya Allah Kiai Yusuf Hasyim. Ya, saya bilang waktu itu sama Menteri Sosial, sama Kiai Saifullah Yusuf, ya kalau santrinya saja 7 orang jadi pahlawan nasional, apa kesulitannya gurunya untuk menjadi pahlawan nasional, ya.
Tetapi memang keterlambatan seperti itu terjadi di republik kita yang agak aneh-aneh ini. Ya. Yaitu tahun 1945 ketika perlawanan Surabaya dipelopori oleh Bung Tomo. Dan hari perlawanan yang dipelopori oleh Bung Tomo itu disebut Hari Pahlawan. Tapi yang namanya Bung Tomo baru diakui pahlawan nasional 53 tahun kemudian. Baru tahun 2008 diakui Bung Tomo sebagai pahlawan nasional. Karyanya tahun 10 November 1945 yang inspirasinya juga didapatkan dari resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari. Untuk cepat-cepat saya ingin memberikan tempat yang luas kepada kedua beliau ini. Jadi saya membaca puisi ya sebenarnya tidak singkat ya. Kalau disingkat jelek. Jadi terpaksa saya baca seluruhnya. Ya. Dan puisi ini pertama kali saya baca pada waktu menjelang peringatan menjelang 100 tahun Nahdlatul Ulama di Demangan. Di Sidoarjo setahun kemudian di Demangan di tempat pesantrennya Syekhona Khalil. Ya, saya terima kasih sudah 15 tahun tidak ketemu dengan Kiai Ali Khalil ya. Saya lupa namanya Kiai Ali Khalil. Saya ingat itu Kiai Sepinggan gitu aja. Itu karena apa? Karena pesantrennya dekat Bandara Sepinggan di mana? Di Balikpapan. Ya. Saya langsung bacakan puisi ini. Untuk tidak mengerti, anggap saja puisi ini sampah. Ya. Jadi sekali lagi, untuk yang tidak mengerti, karena puisi itu agak lain ya. Mendengar puisi sama dengan main silat dengan 9 bayangan. Jadi kalau tidak mengerti, anggap saja ini sampah. Saya mulai. Bismillah tentang sebuah tongkat yang dikirimkan Syekhona Khalil Bangkalan lewat Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tongkat yang bukan hanya sebuah tongkat, tapi tongkat yang menyimpan amanah dan makna. Tongkat yang akan menjadi tanda dan tongkat pada zaman bahwa kegelapan yang gulita di bumi Nusantara membutuhkan iradah, gerak dan kebangkitan, bahwa umat dan rakyat membutuhkan cahaya yang disuluhkan para ulama, suluh keadilan, suluh peradaban, dan suluh keberanian. Lalu tongkat Syekhona Khalil menandai kebangkitan para ulama. Maka pada tahun 1926 berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka memancarlah cahaya ahli sunnah wal jamaah di bumi Nusantara Indonesia. Kenapa bintang jumlahnya banyak, yang 9 terang sekali? Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kenapa lintang cacahe akeh, sing songo mencorong kabeh? Kenapa kita melu kiai, margo kiai ahli waris Nabi. Latullah salamullah ala toha Rasulillah. Ala toha salamullah
ala yasin habibillah. Anapa bintang mak banyak sesanga terak kakapi. Anapa kau lemak ngereng ulama marke ulama ahli waris Nabi. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kegelapan di alam penjajahan disingkirkan dengan doa dan ketakwaan. Catatlah dengan tinta madu sari cempaka, setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda datang lagi untuk menjajah dan mengkocar-kacirkan perjuangan kemerdekaan. Tongkat Syekhuna Khalil tegak kembali menjelma fatwa resolusi jihad yang dicanangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa angkat senjata mengusir penjajah adalah wajib hukumnya. Dan siapa yang gugur dalam perang kemerdekaan melawan Belanda adalah kusuma bangsa yang syahid di jalan Allah. Maka ketika Belanda menyerang lagi Surabaya, kaum santri, tentara, para buruh, tukang becak, penjual sate, petani, dan lain-lain, semua menyerbu ke medan perang untuk mengusir penjajah si angkara murka. Surabaya banjir darah. Surabaya menjadi lautan api. Dengan fatwa resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari, peluru musuh menjadi kecil, mitralyur, tank dan bom musuh menjadi kecil, bahkan maut pun dianggap kecil. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Itulah hari sakti 10 November, hari pahlawan. Saat ini kita merenungkan kembali 100 tahun Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kita sujudkan dahi ke bumi, kita sujudkan hati kepada ilahi. Kita kenang jasa Syekhuna Khalil, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan semua pahlawan yang namanya harum karena berjasa kepada tanah air. Hubbul waton minal iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kenapa Syekhuna Khalil mencanangkan cinta tanah air adalah sebagian dari iman? Kenapa Kiai Hasyim Asy'ari mencanangkan cinta tanah air adalah sebagian dari iman? Kenapa Kiai Wahab Hasbullah mencanangkan cinta tanah air sebagian dari iman? Dan ini etos pesantren. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, maka bumi Indonesia menjadi sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia.